skripsi sendiri karena ingin istilahnya kalau bisa mempercepat gitu ya. Jadi kalau mahasiswa angkatan 2020 yang sekarang semester 7 seharusnya sudah mengambil seminar. Dan masih sama seperti semester-semester sebelumnya, mahasiswa yang mengambil seminar diperbolehkan berbarengan dengan mengambil skripsi. Jadi bukan mata kuliah prasyarat skripsi ya, seminar ini. Nah, nanti kalau di sini kan awalnya masih nantinya akan menjadi mata kuliah prasyarat, tapi sampai saat ini masih menjadi mata kuliah yang bisa diambil bersamaan dengan skripsi. Nah, ini untuk tujuan proposal. Jadi nanti seminar ini nanti membuat proposal ya yang nanti akan diseminarkan. Di sini tujuannya mengetahui perkembangan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi karena memang di proposal sendiri ini sudah harus melakukan proses pembimbingan ya. Jadi nggak mulai dari awal banget gitu proposal. Kemudian juga mahasiswa mengerti apa yang harus dikerjakan nanti. Jadi sudah ada gambaran walaupun belum mengerjakan, tetapi sudah ada gambaran bahwa skripsi yang akan diambil atau judul proposal yang akan diambil sekiranya bisa dikerjakan dalam kurun waktu yang ditargetkan seperti itu. Kemudian juga di sini nanti di seminar ini laporannya di proposal perbedaan paling mendasar di proposal pada bab 3 di proposal ada namanya timeline dan budget ya. Jadi ada timeline-nya berapa bulan pengerjaan dan budgetnya. Tetapi pada laporan skripsi nantinya itu tidak ada timeline dan budget. Nah, untuk laporannya sendiri itu sebenarnya sudah ada ininya ya, sudah ada template-nya dan sudah di-share. Jadi template-nya masih mengikuti template skripsi, yang membedakan hanya di template seminar dia hanya cover, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, dan di bab 3 ada timeline dan budget. Jadi bab 4 dan bab 5 itu tidak ada di skripsi dan nanti ada daftar pustakanya juga. Kemudian juga batasan proposal. Jadi di sini karena levelnya masih S1 kita tidak mencari ke novelty atau keterbaruan, tapi setidaknya memiliki kontribusi atau reverse engineering dengan data yang berbeda. Skripsi juga boleh masuk sebagai project dosen. Jadi kalau misalnya ada project dosen menawarkan project lah istilahnya ke kalian itu nanti bisa. Nanti tinggal bagaimana pada saat seminarnya. Kemudian belum pernah dilakukan di program studi teknik elektro Untirta. Jadi kalau misalnya sudah di tempat lain itu diperbolehkan, tetapi data yang dihasilkan tentunya harusnya berbeda ya. Jadi kalau ada analisis jaringan misalnya di sini, nanti kalian boleh juga mungkin analisis jaringan tetapi dengan objek yang berbeda seperti itu. Oke, untuk pedomannya di sini mata kuliah prasyaratnya di skripsi. Nah, ini kebanyakan yang biasa ditanyakan mahasiswa. Yang pertama adalah telah lulus atau sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Kalau telah lulus itu biasanya dibuktikan lewat transkrip ya. Tapi kalau sedang mengambil biasanya dari KRS. Jadi kalian belum lulus sebenarnya masih bisa. Kalau misalnya saat itu posisinya sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Dan juga telah lulus atau sedang mengambil mata kuliah kerja praktik. Jadi kalau misalnya kerja praktiknya belum selesai, laporannya biasanya kan di laporan ya ininya. Tetapi sudah kerja praktik dan sudah mengambil mata kuliah kerja praktik, diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah seminar. Nah, ini tujuannya agar tidak memperlambat sebenarnya, walaupun kerja praktik sendiri itu berguna ya untuk penulisan di seminar. Karena beberapa kasus banyak mahasiswa yang seminarnya proposalnya acak-acakan karena memang belum kerja praktik gitu. Karena belum pernah nyoba menulis proposal. Kemudian untuk dapat mengikuti seminar proposal, kalau mengambil mata kuliahnya ini ya, kalau untuk mengikuti seminar proposal, jadi pada mata kuliah seminar proposal itu nanti nilainya akan didapat apabila telah melakukan atau mengikuti seminar proposal. Ini ada beberapa persyaratan, yaitu telah mendapatkan persetujuan dan melakukan konsultasi dengan dosen konsultan
sebanyak minimal 3 kali dibuktikan dengan logbook. Nanti logbook-nya ada, formatnya. Nanti saya akan berikan, lampiran formatnya. Kemudian yang kedua telah menyelesaikan proposal skripsi sesuai dengan panduan isi proposal pada subbab 2.3. Nanti ada di subbab 2.3. Kemudian alur seminar proposal, nah ini ya, jadi untuk seminar proposal sendiri nanti biasanya akan saya umumkan, di grup. Dan untuk jadwal secara rutinnya adalah UTS dan UAS, dengan ketentuan ada mahasiswa yang ingin melakukan seminar proposal. Tetapi, kalau misalnya sudah ada beberapa mahasiswa yang mengajukan, misalnya 2 atau 3 mahasiswa, itu sebenarnya bisa dilakukan, seminar proposal di luar jadwal UTS atau UAS. Misalnya, sekarang udah minggu keempat nih, nanti minggu kelima mungkin ada yang ikut sempro gitu. Kalian bisa melakukan proses, meminta jadwal kepada dosen, seminar ya. Jadi kalau KIK dengan Pak Rocky, kemudian KTK dengan Pak Iman, KST dengan Bu Yuni. Jadi, kalau dari saya sendiri saya hanya menjadwalkan, tetapi juga biasanya saya ikut mengusulkan ya. Jadi, tetap yang, memutuskan adanya seminar dosen seminar, yaitu di dosen masing-masing, bidang studi, konsentrasi, sorry, konsentrasi. Jadi mungkin kemarin saya dapat laporan dari KIK sudah ada 3 orang ya yang mendaftar, nanti, kalau misalnya kita bisa cari harinya nanti, bisa dilakukan seminar proposal yang untuk KIK, seperti itu. Jadi, ini juga masih banyak yang seperti, mahasiswa yang nunggu nih, nanya ke saya, "Pak, seminar proposal kira-kira kapan ya?" Nah, sebelum kalian nanya, jadi kalau bisa sudah mendaftar di meja. Jadi nanti ada panduannya ya untuk pendaftaran di meja. Jadi kalau misalnya sudah mendaftar di meja, saya seenggaknya dapat datanya nih siapa aja yang udah mendaftar di meja sehingga bisa saya, teruskan ke dosen seminar, seperti itu. Nah, ini untuk panduannya, kita mulai. Jadi, dimulai kemudian dilakukan, dengan melakukan proses mengontrak mata kuliah seminar dan konsultasi dengan dosen konsultan. Dosen konsultan adalah dosen yang kalian pilih ya untuk melakukan konsultasi. Nah, nanti dosen konsultan ini bisa menjadi pembimbing pertama kalian atau mungkin jadi pembimbing kedua, atau bisa jadi juga tidak menjadi pembimbing kalian. Nanti itu diputuskan pada saat, seminar, pada saat seminar proposal ya. Jadi setelah hasil seminar proposal nanti diputuskan siapa saja pembimbingnya. Tidak menjadi pembimbing kalian apakah mungkin? Mungkin, karena ada beberapa kasus juga yang dosen konsultannya tidak berkenan gitu ya, mungkin pas bimbingannya kurang aktif dan terlalu maksa atau gimana, itu biasanya dosen konsultannya nggak mau jadi dosen pembimbingnya, seperti itu. Nah, kemudian juga, di sini setelah kalian mengontrak mata kuliah seminar dan konsultasi dengan dosen konsultan, kalian mengisi formulir dan menyerahkan proposal, form, logbook. Jadi nanti ada logbooknya, TAE2 namanya, KRS, dan transkrip. Jadi ada 4 ya yang di-upload nanti di meja. Ini di meja elektro ya, meja PST. Jadi ada proposal, form logbook, TAE2, KRS, dan transkrip. Nah, kemudian kalian tinggal menunggu jadwal seminar dijadwalkan. Jadi tinggal melaksanakan, kalau misalnya sudah ditetapkan jadwalnya, melaksanakan seminar. Nah, kemudian nanti, diputuskan pada saat seminar, apakah lulus seminar atau tidak. Kalau tidak, kembali ke awal lagi, seperti ini. Kalau iya, nanti, di sini ada beberapa kondisi, jadi ada 2 kondisi. Biasanya ada mahasiswa yang pada saat, seminar, dia sudah mengambil mata kuliah skripsi. Tetapi ada juga mahasiswa yang pada saat seminar dia belum mengambil mata kuliah skripsi. Jadi mata kuliah skripsinya diambil semester depan. Nah, ini ada juga. Di sini keadaannya berbeda karena ada namanya form TA1. Form TA1 itu dikeluarkan oleh pihak universitas ya. Ini sistemnya berbeda dengan, sistem yang ada di jurusan. Form TA1 bisa di-generate atau di-create apabila sudah mengambil mata kuliah skripsi. Jadi kalau misalnya, belum mengambil mata kuliah skripsi, ya nanti, kita nggak bisa langsung ke sini ya. Jadi kita nggak bisa mendaftar skripsi di Sista.
Jadi kalian solusinya walaupun sudah lulus seminar, kalian menunggu nanti, tunggu mengontrak mata kuliah skripsi semester depan, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah mengontrak mata kuliah skripsi di semester depan, kalian, nanti tinggal mengisi atau mendaftar skripsi di Sista, namanya ta.untirta.ac.id. Kemudian mengisi formulir pengajuan SK dan menyerahkan proposal terbaru. Biasanya pada saat seminar itu ada perbaikan ya, ada masukan dari dosen-dosen penelaah seminar, nanti, kemudian dicarikan dosen pembimbingnya dan disuruh diskusi lagi ya dengan dosen pembimbingnya, apakah ada perubahan judul, apakah ada perubahan isi. Nah, nanti kalau misalnya ada, nanti bisa pada saat melakukan pengajuan SK, kalian menyerahkan proposal terbaru. Nah, kemudian mengajukan form TA01. Form TA01 ini dari sini, ta.untirta.ac.id. Ini sistemnya beda ya dari universitas. Dan biodata. Biodata juga didapat dari ta.untirta.ac.id. Kemudian selesai. Nah, ini ya untuk secara rincinya, jadi mengambil mata kuliah seminar. Nah, untuk TAE2, logbook ya, logbook pengerjaan. Jadi dosen konsultan itu hanya satu orang untuk untuk dosen konsultan kalian hanya satu, tidak bisa dua ya. Nah, nanti pada saat sebelum seminar kalian berkonsultasi dengan dosen konsultan tersebut. Nah, untuk mahasiswa MBKM, nah nih bagi mahasiswa MBKM yang ingin mengkonversi mata kuliah seminar, maka harus ada persetujuan dari dosen pembimbing berupa KM4. Seperti itu. Nah, ini Masih pegang. eh, KM4 ini nanti digunakan untuk pengganti ini ya, kalau nggak salah TAE 2. Jadi di sini kalian nanti mengisi formulir, ini harus diganti nih, udah nggak bisa lagi kalau nggak salah. Jadi bisa nggak ya? Oh, udah nggak bisa. Jadi yang ini nanti saya ganti ya, website meja. Nah, nanti di sini di meja kalian klik registrasi Sempro, yang ini ya registrasi Sempro, kemudian isi data, entah itu kelompok keahlian. Nah, ini kelompok keahlian kalau bisa disesuaikan dengan kelas kalian ya. Jadi ja makanya kok kemarin tuh ada yang nanya kelompok keahlian saya ini, tetapi ikut kelas yang misalnya kelompok keahliannya KTK, tetapi ikut kelas yang di KIK. Kalau bisa nanti ikut sesuai kelasnya, karena masalahnya nanti akan pada penilaian. Kalau misalnya loncat-loncat gitu, nanti ada yang belum dinilai karena dosen seminar dapat datanya ya dari pada saat seminar di setiap seminar biasanya terpisah seminar seminar KIK, KTK dan KST. Jadi di sini kelompok keahliannya berdasarkan kelas yang kalian ambil. Kemudian IPK, judul skripsinya, kemudian dosen konsultan, nanti kalian bisa pilih ini. Kemudian nanti di sini ada form yang harus kalian upload, ada form TAE2. Form TAE2 ini yang untuk yang mengambil mata kuliah seminar secara reguler, dan ada KM4. KM4 bagi mahasiswa MBKM ya. Kemudian di sini ada upload transkrip, kemudian upload KRS dan upload proposal. Nah, untuk sementara waktu bagi mahasiswa yang MBKM, untuk dosen pembimbingnya, dosen konsultannya ya, dosen konsultan belum tentu sama dengan dosen pembimbing pada saat kalian MBKM. Jadi, kalau bisa tanyakan dulu ke jurusan, karena kemarin juga ada kasus ya yang ternyata menurut jurusan nggak bisa nih disamain. Nanti kalian approve dulu ke pihak jurusan, dosen konsultan di seminar siapa. Apakah tetap sama dengan dosen MBKM, dosen pembimbing MBKM, atau berbeda nantinya. Seperti itu. Biar nanti dosen konsultannya nanti ditentukan dosen pembimbingnya juga siapa nanti dari situ. Jadi nanti setelah di-upload semuanya, klik simpan, kemudian kalau sudah tinggal menunggu ya, menunggu jadwal sempro nanti biasanya. Nah, ini kalau ini dari dashboard saya ya. Jadi nanti tinggal menunggu jadwal sempro. Kemudian setelah
jadwalnya keluar, nanti kalian melakukan seminar, nanti di sini ada jadwalnya di Sempro. Kalian akan melakukan seminar, nanti setelah melakukan seminar proposal, maka mahasiswa akan mendapatkan hasil seminar di tab hasil Sempro di sini. Nanti, hasilnya adalah dosen pembimbing mendapatkan nama dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing keduanya, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk yang tadi, jadi di sini ada percabangan, kalau misalnya kalian sudah mengambil mata kuliah skripsi, di saat bersamaan dengan mengambil mata kuliah seminar, kalian bisa langsung mendaftar di Sista, tetapi kalau belum, berarti mendaftar Sistanya di semester depannya ya, pada saat kalian mengambil mata kuliah skripsi, seperti itu. Nah nanti, setelah kalian mendaftar di Sista, kalian akan mendapatkan form TA01 dan biodata dari Sista. Form TA01, biodata dan proposal yang telah direvisi di-upload pada tab upload berkas Sempro, seperti itu. Untuk mahasiswa yang belum mengontrak, nanti kalian, menunggu mengontrak mata kuliah skripsi ya. Dan bisa melakukan pengajuan SK bimbingan maksimal 3 minggu setelah kuliah semester berikutnya. Nah ini, form pada saat kalian upload kelengkapan seminar, jadi ada form TA1, upload biodata, upload file proposal, nah untuk mahasiswa yang MBKM, ini juga sama harus tetap tetap mengupload di ta.untirta.ac.id dengan judul dari project MBKM ya, biasanya kan kalau ada konversi di projeknya ya. Nah, nanti bisa mengisi sama ya di di Sistanya mengisi apa namanya, pembimbingnya siapa, judulnya apa, dan seterusnya. Ini kalau misalnya nanti setelah kalian upload di sini, yang kalian lakukan hanya tinggal menunggu SK bimbingan terbit, seperti itu. Nah ini untuk, apa namanya, alurnya ya, alurnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin untuk alurnya? Tidak ada? Oke, saya kira cukup jelas ya, kalau kalian baca juga sebenarnya udah cukup jelas di sini alurnya. Kemudian untuk, isi proposal skripsi, jadi, kemarin tuh masih banyak yang bertanya apakah perlu halaman pengesahan, jadi jawabannya tidak. Jadi di sini hanya perlu halaman cover saja. Halaman cover, kemudian pendahuluan, pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Kemudian di bab 2 nanti ada tinjauan pustaka. Nah, ini masih banyak yang belum, paham ya. Jadi, tinjauan pustaka ini berbeda dengan dasar teori. Kalau misalnya tinjauan pustaka kita melakukan atau istilahnya melakukan ini ya, apa namanya, kajian gitu, kajian terhadap, penelitian-penelitian yang sebelumnya kalau dasar teori hanya mengambil teori-teorinya. Jadi di sini tinjauan pustaka selain mengambil apa namanya, rujukan dari dari teori-teori yang sudah ada, juga kalian harus mencari, penelitian-penelitian atau tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang nanti akan dijadikan acuan dalam penelitian yang akan kalian lakukan, seperti itu. Kemudian di bab 3 ada metodologi penelitian, alur penelitiannya, komponen penelitian, metode penelitiannya seperti apa. Kemudian nah yang ini yang berbeda dengan, laporan skripsi. Di apa, di proposal ada jadwal penelitian berbentuk Gantt chart ya dan biaya RAB, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, mungkin, tidak perlu ditulis atau nanti kalian bisa memberikan keterangan bahwa RAB-nya 0 gitu. Kemudian untuk penutup, halaman penutupnya hanya berisi daftar pustaka. Dan untuk daftar pustaka ada minimalnya. Minimalnya adalah 25 referensi dengan minimal 5 jurnal internasional yang relevan dengan tema penelitian kalian. Jadi kalau misalnya gini ya, tema penelitiannya, monitoring sensor, apa namanya, monitoring kelembapan cabe merah gitu, dengan bla bla bla. Nah ini
apa namanya, jurnal-jurnal internasional ini, 5 jurnal internasional yang relevan adalah yang berkaitan dengan monitoring yang tadi, monitoring tanaman, monitoring kalau bisa ya bahkan monitoring cabai atau monitoring apa mungkin yang berbeda nanti objeknya seperti itu. Jadi ini untuk daftar pustaka perlu diperhatikan karena banyak mahasiswa yang ada revisi setelah seminar karena daftar pustakanya masih apa belum sesuai. Dan kalau misalnya revisi pada saat seminar, karena daftar pusakanya belum sesuai, biasanya nanti belum mendapatkan informasi pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya siapa, seperti itu. Jadi malah akan memperlambat kalian. Kemudian juga bisa menampilkan lampiran di sini. Jadi lampirannya berupa data pendukung, kemudian bisa laporan progres harian, data kegiatan, dan lainnya. Nah, untuk isi proposal PowerPoint-nya, walaupun nanti sebenarnya lebih ke metode ya, tapi kalian bisa menuliskan isinya seperti ini. Nanti bisa kalian lebih lanjut lihat di panduan. Kemudian untuk kriteria skripsi di Teknik Elektro, di sini ada 3 skop ya. Ada konsentrasi sistem tenaga listrik atau KST, bisa ke sistem pembangkitan tenaga listrik, transmisi instalasi tenaga listrik, pembebanan tenaga listrik, dan mungkin ada updatean seperti energi terbarukan dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa ke bapak-bapak dan ibu-ibu dosen KST, atau karena dosen KST ini juga masih terbatas, mungkin bisa melakukan konsultasi ke beberapa dosen yang eh S1-nya itu dari KST. Jadi ada beberapa dosen yang mungkin bisa dijadikan sebagai konsultan, dosen konsultan bidang di KST. Misalnya contohnya Pak Heri, kemudian Pak Alimudin, dan beberapa dosen lainnya. Pak Hendar ya, Pak Suhendar seperti itu. Nah, kemudian untuk KIK di sini ada beberapa subkonsentrasi seperti rangkaian elektronika, komponen elektronika, elektronika device, material elektronik, dan macam-macam. Kemudian ada sistem instrumentasi, kemudian juga kendali ya, kemudian perpaduan konsentrasi dari KIK, misalnya elektronika industri, elektronika biomedik, atau sensor, dan macam-macam seperti itu. Kemudian untuk konsentrasi telekomunikasi dan komputer, ini ada 2 cara garis besar ya, telekomunikasi, entah di bidang mungkin jaringannya, atau distribusinya, atau yang lainnya ya. Dan juga ke komputer, komputer bisa lebih ke jaringan, atau ke software engineering, atau ke IoT juga bisa, atau yang mungkin banyak di pengelolaan citra dan macam-macam. Nah, ini daftar dosennya. Di sini sebenarnya masih belum saya update juga ya. Di sini ada tambahan untuk dosen dosen konsultan KST, dan juga ada yang dikurangi. Nanti mungkin saya akan buat yang terbaru. Jadi Pak Lantip ini sudah tidak ada menerima dosen konsultasi lagi ya. Pak Lantip tidak, tetapi kita ada tambahan Pak Pak Adi dan Bu Felis. Jadi kalian bisa menghubungi Pak Adi dan Bu Felis untuk melakukan konsultasi nantinya. Seperti itu. Kemudian di kelompok keahlian instrumentasi dan kendali, di sini ada Pak Rocky sebagai dosen ininya ya, konsentrasi, dan beberapa dosen yang lainnya. Nanti kalian bisa langsung menghubungi beliau. Tetapi untuk Pak Agus, karena sekarang masih sekolah, jadi tidak bisa melakukan pembimbingan. Pak Otong juga sebenarnya masih sekolah ya, jadi juga tidak bisa melakukan pembimbingan saat ini. Kemudian untuk KTK, ini adalah beberapa daftar dosen yang kalian bisa hubungi untuk melakukan pembimbingan. Nah, ini untuk seminar online. Jadi seminar online untuk semester ini, dimulai dari semester kemarin ya, walaupun dosennya online, tetapi untuk seminar pada proses seminar proposal, peserta harus datang ke ruangan. Jadi nanti kita lakukan seminar di lantai 5 gedung dekanat di ruang rapat prodi program studi teknik elektro seperti itu. Ini untuk MBKM tadi udah saya jelaskan ya. Nah, ini untuk logbooknya. Nah, ini kalian bisa buat. Jadi logbooknya ini TAE 2, nanti
Kalian buat nama, NIM, kemudian konsentrasinya. Nah tadi, kalau nggak salah ada minimal paraf pembimbing agar kalian bisa melakukan seminar proposal. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Izin bertanya, Ya silahkan. baik sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Maula dengan NIM 33322110011. Izin bertanya Ya. Bapak, misalkan apabila saat ini saya sedang mengkonversi mata kuliah seminar dan hanya Mhm, seminar, jadi tidak dengan skripsinya, apakah bermasalah Bapak untuk apabila skripsinya dilaksanakan secara manual atau maksudnya tidak oke. tidak termasuk dalam konversi, dan apabila pada semester depan ternyata mengikuti MBKM dan MBKM yang kedua dan dilakukan konversi kembali pada skripsi, apakah tidak apa-apa? Oke, saya udah dapat ininya ya, inti pertanyaannya. Memang, beberapa ada yang seperti itu, beberapa mahasiswa yang kemarin MBKM ada yang seperti itu. Nah ini, sangat-sangat tidak disarankan ya, karena skripsi dan seminar itu masih satu kesatuan walaupun mereka SKS-nya terpisah. Jadi, kalau kalian mengambil seminar, kalian juga harus mengambil skripsi. Karena prosesnya itu masih sejalan nantinya antara seminar dan skripsi. Jadi, kalau misalnya kalian hanya mengambil seminar, skripsinya nanti malah agak sulit. Nah, kalau misalnya tadi, dia ada 2 MBKM gitu ya, yang MBKM pertama seminar, MBKM kedua skripsi. Nah, kalau bisa dari awal aja mendingan, yang MBKM pertama langsung dikonversi ke skripsi. Karena gini, bentuk konversi seminar atau skripsi biasanya dilakukan, apa namanya, kalau dosen-dosen pembimbing itu atau dosen wali ya, mengonversi karena ada namanya ada mata kuliah di silabus MBKM tersebut yang bisa dikonversi ke skripsi. Misalnya final project, capstone design, dan macam-macam itu adalah mata kuliah yang ada pada silabus MBKM yang bisa dikonversi ke skripsi gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai dibuat terpisah antara seminar dan skripsi. Jadi kalau mau ya kalau mau gini aja, antara yang seminar skripsinya semester ini atau seminar skripsinya yang semester depan yang MBKM yang berikutnya, seperti itu. Jangan terpisah. Gitu ya. Eh, Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Jadi skripsi dan seminar tidak boleh dipisah. Kalau misalnya mau konversi harus dua-duanya. Karena satu kesatuan nanti ininya, proses konversinya. Karena untuk skripsi itu nggak cuman dari jurusan aja, kita butuh apa namanya, proses-proses ke Untirta langsung gitu ya, karena ada pembuatan SK, kemudian daftar di Sista dan macam-macam. Ada lagi mungkin? Cukup? Oke, kalau cukup, saya akhiri Recording untuk stopped. pertemuan hari ini. Bagi yang telat, terlambat, bagi yang datangnya terlambat atau mungkin masih apa namanya tidak mengikuti dari awal, sebenarnya untuk panduan bisa apa kalian lihat di ini ya, di website gitu ya. Website Elektro sudah ada panduannya. Nanti karena tadi ada beberapa yang harus direvisi, nanti akan saya berikan atau saya kirimkan panduan terbarunya, revisi yang terbaru seperti itu. Saya kira udah jelas, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tadi kayak masalah MBKM dan macam-macam, bisa kalian tanyakan pada grup, seminar ya yang sudah kalian apa, ikuti. Jadi misalnya yang di KTK dan nanti biasanya setelah seminar proposal juga, ada grup skripsi, nanti kalian akan diundang ke grup skripsi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi saya akhiri mungkin untuk, sosialisasi hari ini. Semoga bermanfaat dan, apa namanya, jadi nggak banyak ini lagi ya kok, apa namanya, nggak banyak kebingungan lagi seperti itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.